Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di webinar komunitas Bukalapak pada malam ini. Mungkin sebelum kita mulai, kita absen dulu kali ya. Ini udah banyak nih yang chat kita. Ada yang dari Tangerang, ada yang dari BSD. Halo semuanya. Terus sebelum dimulai juga saya pengen menyapa teman-teman komunitas yang ada di sini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang sudah diberikan kepada kita pada malam ini. Oke. Kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Niva Widya, saya dari Divisi Marketing. Saat ini menjabat sebagai Demand Growth Manager. Tugasnya saya lebih menghandle pemasaran Bukalapak di media digital. Malam ini kita mengundang partner kita dari Facebook, Pandu. Mungkin Pandu bisa langsung kenalin dulu. Halo, selamat malam semuanya. Nama saya Pandu Tuhandito, saya udah di Facebook sekitar 1,5 tahun sampai sekarang, dan pertama saya mulai di Facebook itu tahun 2015, dulu saya ada di bagian produk. Nah, saya mulai bantu e-commerce, marketplace seperti Bukalapak tahun 2016 dari awal. Sekarang saya sebagai team lead Client Solution Manager. Nah, jadi Client Solution Manager itu tugasnya membantu klien Facebook untuk meningkatkan performance dari iklan mereka di Facebook. Tujuannya sih sebenarnya untuk meningkatkan penjualan mereka juga gitu, jadi mereka dapat penghasilan lebih dari klien-klien kita semua. Nah, saya sebagai team lead, saya sekarang manage sekitar 5 orang di Facebook, 5 orang Client Solution Manager. Saya udah sekitar 8 tahun kira-kira di industri digital marketing dan sudah membantu cukup banyak lah brand lokal maupun mancanegara untuk mencapai target bisnis mereka dengan digital marketing. Oke, terima kasih Pandu. Jadi kita mulai aja langsung ngomongin ke topiknya. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu fitur terbaru di Bukalapak, yaitu buka iklan Facebook. Di mana fitur ini tuh bertujuan untuk membantu para pelapak di Bukalapak untuk memasarkan produknya di luar Bukalapak. Jadi mungkin malam ini bisa diceritain sedikit kali ya, Ndu, gimana awalnya Bukalapak sama Facebook itu bisa kerjasama gitu ya. Kenapa Facebook waktu itu akhirnya memilih berpartner juga dengan Bukalapak untuk mengembangkan buka iklan ini. Iya, jadi itu kan proyeknya kita mulai sekitar pertengahan tahun lalu lah ya. Jadi waktu itu kan kita cari beberapa partner lah, kandidat yang bisa bekerja sama untuk bikin solusi baru ini, dan kita lihat Bukalapak punya potensi banget nih. Pelapaknya di Bukalapak kan udah banyak banget ya, udah sekitar 1,5 juta ya sekarangnya. Dan kita lihat juga Bukalapak tuh kuat banget sama komunitasnya. Jadi kita kan mikir juga kalau misalkan nanti udah dibuat solusinya gitu, nanti mau siapa nih yang pakai gitu kan. Dan karena Bukalapak dekat sama komunitas, kita yakin mulainya itu jauh lebih gampang gitu kalau misalkan setelah dibangun solusinya. Dan kita juga melihat visi sama misinya Bukalapak tuh bagus banget gitu, pengen membantu meningkatkan penjualannya lapak gitu kan. Dan ini penting banget buat Facebook, karena kan kita ketika membuat sebuah solusi, kita pengennya digunakan secara berkelanjutan lah gitu ya, long term. Jadi kan nggak cuma bikin solusi hanya untuk Bukalapak aja gitu, tapi beneran membantu meningkatkan penjualan para pelapak. Terus yang penting juga itu kita melihat dari segi tim, dan tim yang Bukalapak kita lihat solid banget, terutama dari segi development-nya, dan itu udah terbukti karena Bukalapak jadi yang pertama yang membuat solusi ini bareng sama Facebook di satu dunia loh. Jadi nggak ada lagi ya di negara-negara lain mungkin? Enggak. Oke. Jadi Bukalapak baru yang pertama develop solusi ini bareng sama Facebook. Oke, mungkin sebelum masuk lebih jauh ya tentang buka iklan itu sendiri, bisa dijelasin nggak sih Mas, untuk keunggulan Facebook sendiri, kenapa sih pelapak-pelapak ini mesti hadir di Facebook gitu? Apa sih kelebihan Facebook dibanding publisher lainnya? Jadi ada 3 keunggulan utama sih. Yang pertama itu kita punya user base pengguna itu banyak banget. Jadi udah 93 juta lebih orang di Facebook. Dan mereka itu rata-rata menggunakan Facebook itu sekitar lebih dari 4 jam per hari. Gitu. Dan setiap jamnya itu pasti dibuka, setiap harinya pasti dibuka gitu. Jadi potensial untuk mendapatkan pelanggan, dapetin konsumen itu besar banget buat para pelapak ketika mereka masuk ke Facebook. Oke, menarik ya. Terus mungkin
kita udah masuk ngomongin ke buka iklannya kali ya. Jadi kan tadi udah jelasin nih gitu kan awal partnernya buka iklan dengan Facebook, terus kenapa Pelapak ini harus ada lah presence-nya di Facebook. Mungkin bisa jelasin, mungkin Mas kita saling ngobrol aja lah ya, mungkin dari kenapa sih gitu kan, sebenarnya Pelapak ini kan sebenarnya bisa langsung berikan di Facebook kan, gitu kan. Tapi kenapa Facebook sendiri menyarankan untuk menggunakan buka iklan ini sendiri sih? Jadi ada beberapa keuntungan dari solusi buka iklan ini yang pas kita kembangkan bareng sama Bukalapak. Itu kita lihat seperti banyak keunggulannya ketimbang kalau misalkan Pelapak itu mencoba untuk bikin sendiri gitu. Nah, beberapa dari keunggulannya itu yang pertama seperti tadi saya sudah jelaskan, masuk ke Facebook dan langsung bisa mentarget 93 juta pengguna asli di Indonesia. Itu yang pertama. Terus kemudian dengan beriklan di Facebook melalui buka iklan itu juga bisa masuk ke Instagram dan langsung bisa masuk juga ke apps lainnya seperti Kaskus, seperti BBM, dan juga Pad. Akhir-akhir ini kita udah masuk. Gitu, dan itu langsung gitu, otomatis. Dan kemudian salah satu keunggulannya juga itu gampang banget digunakannya, itu nggak perlu repot-repot lah setting sendiri, dan hasilnya tuh bisa bagus banget karena kita menggabungkan data pengguna dari Facebook maupun dari Bukalapak. Dan jadi contohnya produk-produknya Pelapak yang memang penjualannya itu bagus banget, itu kita bakal langsung tonjolkan gitu kan. Misalkan seorang Pelapak punya 10 atau mungkin 50 produk gitu kan, yang paling laku itu bisa kita langsung fokuskan ke sana gitu, tanpa Pelapaknya harus capek-capek ngurusin sendiri. Gitu, itu yang pertama. Terus kemudian yang keduanya juga itu adalah dari segi kita sebut itu targeting. Jadi menargetkan orangnya itu kita punya sistem kan di belakangnya, dan kita juga tahu orang-orang seperti apa yang punya kemungkinan membeli itu bagus. Nah, kita langsung timasikan iklannya itu ke orang-orang seperti itu. Gitu. Nah, mungkin para Pelapak tidak perlu capek-capek dan buang budget yang besar untuk mencapai pengguna-pengguna yang memang pengguna Facebook yang memang punya potensi untuk membeli. Gitu ya, kan. Ada 93 juta tadi kan ya, mungkin lah ya kita targetin semua. Iya, jadi kita bakalan pilih yang memang potensi itu bagus buat penghasilan penjualan, dan semuanya itu bisa dimulai dengan biaya yang murah banget ya. Iya. Jadi sekitar 250.000 mulai dari 250.000. Gitu, dan hasil penjualannya sih yang sudah kita lihat bersama bisa sampai 7 kali lipat gitu dari biaya yang dikeluarin kan, untungnya gede banget. Iya. Itu betul banget sih, karena buka iklan ini sebenarnya juga udah kita mulai tes dari akhir tahun kemarin. Jadi kita udah kerjasama sama beberapa seller yang kita jadiin pilot project nih untuk nyobain buka iklan Facebook ini sendiri. Terus kita lihat hasilnya apa sih untuk mereka-mereka, dan kita lihat ternyata penjualannya ada yang sampai 7 kali lipat lebih tinggi daripada sebelum beriklan di buka iklan Facebook ini sih. Oke, mungkin banyak yang belum tahu kali ya mekanismenya gimana sih cara kerja buka iklan Facebook ini. Mungkin bisa jelasin sedikit kali. Dari segi cara kerjanya ya, di belakangnya sistemnya gimana sih? Jadi buka iklan itu sebenarnya ada dua tipe apa ya istilahnya itu, kayak mekanisme lah, sistem yang bekerja di belakangnya. Gitu. Yang pertama itu adalah ketika seorang pengguna dari Facebook misalkan itu datang ke Bukalapak dari desktop atau laptop gitu kan, maupun dari handphone itu mereka mungkin kan mereka melihat produk-produk yang ditawarkan sama Pelapak, tapi mungkin ya mereka tidak langsung beli pada saat itu. Gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan dengan buka iklan ini adalah selama mereka belum membeli, itu mereka akan istilahnya kita retarget, akan dikejar gitu sama produk ini, karena kan kita melihat ketika mereka sudah melihat sebuah produk itu kan mereka sebenarnya punya ketertarikan, gitu kan. Jadi biasanya tuh mereka masuk Bukalapak, terus kemudian mereka mencari produk apa atau mungkin yang lagi diskon, yang promo dan segala macamnya, dan mereka punya seperti ada ketertarikan ke sana, makanya kita bisa istilah itu retarget, kita promosikan produknya yang mereka sudah lihat tapi belum beli.
Oke. Gitu kan. Nah, jadi itu Masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu mungkin kan, mereka butuh waktu gitu kan, mikir-mikir dulu gitu kan. Tapi supaya mereka nggak lupa, itu kita munculkan lagi produknya ketika si pengguna ini balik ke Facebook. Gitu. Nah, itu sistem yang pertama, itu kita sebutnya retargeting, karena kita menargetkan lagi gitu, dengan produk yang belum pernah dibeli sama si pengguna walaupun dia sudah melihat. Nah, itu sistem yang pertama. Nah, yang kedua yang lagi kita kembangkan bersama nih, yang lagi dicoba-coba, itu adalah selain dari hanya retargeting saja, selain dari hanya menjangkau pengguna yang sudah melihat produk, kita juga pengen menjangkau pengguna yang mungkin belum melihat produk, tapi sebenarnya dia punya ketertarikan untuk beli, gitu kan, misalkan sepeda atau misalkan produk-produk lain yang dijual tempat lainnya ya, mungkin spare part mobil dan sebagainya macamnya. Mereka sebenarnya punya kebutuhan, tapi mereka kebetulan ya belum lihat produknya si Bukalapak di website Bukalapak gitu, atau di apps-nya. Tapi karena mereka tertarik dan Facebook tahu karena mereka, kalau mereka tertarik, makanya kita bisa promosikan produk-produk ini ke mereka juga. Itu kan tanpa mereka harus mengunjungi websitenya Bukalapak dulu. Gitu. Jadi ada dua. Pelapaknya langsung kali ya, mengunjungi pelapaknya. Mengunjungi pelapaknya langsung, betul. Nah, mungkin tadi kan kalau dengar dari ceritanya kan berarti harus ada yang ngomongin ketertarikan user, terus harus harus juga kayak visit ke lapaknya. Mungkin ada Mas Pandu bisa ceritain nggak sih kayak best practice-nya sebenarnya beriklan di Facebook nih selama ini gitu ya, Mas Pandu lihat itu tuh yang bagus tuh seperti apa sih, iklan apa sih sebenarnya yang punya konversi tinggi, yang benar-benar bikin menarik calon customer untuk jadi pembeli. Jadi best practices-nya itu ada beberapa, tapi yang paling terutama dalam menggunakan buka iklan itu adalah yang paling kita lihat tuh ya, kalau berdasarkan risetnya kita, foto produk. Itu nomor satu. Visual ya. Visual itu nomor satu pasti. Jadi yang kualitas itu bagus gitu ya, yang memang meyakinkan. Dan background-nya nggak terlalu mencolok kali ya. Produknya jelas lah gitu, kelihatan jelas produknya seperti apa, dan kemudian dan nggak harus mahal sebenarnya. Mungkin kalau yang pelapak yang punya kamera ya bisa pakai kamera, tapi kalau misalkan pakai HP pun sebenarnya juga udah cukup gitu. Tapi memang mungkin apa ya, ditaruhnya tuh terang gitu kan. Kalau istilahnya anak zaman sekarang tuh Instagramable. Kan? Jadi itu penting tuh gitu. Jadi yang pertama visual. Nah, yang kedua itu adalah sebenarnya tidak perlu terlalu banyak teks di gambar, gitu, karena sebenarnya nanti deskripsinya itu udah akan langsung masuk di bagian deskripsi iklan, gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ditaruh, lebih fokusin aja ke visual dari produknya, gitu. Nah, terus kemudian yang kita lihat juga itu adalah dari segi deskripsi sama dari segi namanya, itu juga sebaiknya jelas. Mungkin nggak usah terlalu panjang, tapi ya yang penting jelas, menggambarkan, mewakili si gambarnya itu juga. Jadi sebenarnya itu aja sih yang paling perlu difokusin gitu, yang pelapak-pelapak bisa langsung terapkan besok, mungkin habis ini sesegera mungkin gitu, untuk bisa langsung mendapatkan hasil performance-nya di buka iklan dan ya. Sedikit tambahan juga gitu dari pengalaman menjalankan iklan-iklan di Bukalapak gitu kan, untuk Bukalapak kategori sih. Jadi kadang juga mungkin pelapak ini pengen dapat ya impression lebih gitu dari beberapa kategori, padahal sebenarnya barang yang dijual itu adalah misalkan gelas gitu, dia naruhnya di kategori fashion. Nah, kayak gitu-gitu juga sebenarnya sebagai customer kita gitu ya, orang biasa cari kalau misalnya lagi nyari baju terus ngeliatnya gelas kan, tuh juga nggak akan merubah intention kita untuk belanja gitu. Jadi itu juga penting ya untuk nanti kalian muncul di Facebook, karena Facebook ini kan ada learning. Mungkin Viva sebagai user sukanya fashion, jadi yang dimunculin ikan fashion. Tapi kalau yang muncul adalah gelas, itu kan jadi secara user experience juga jadi nggak menarik gitu. Jadi dia nggak ada keinginan untuk beli gitu. Keterangan di produk ya memang harus mewakili lah, diambilkan gitu. Dari segi visual bagus, tapi dari segi deskripsinya juga mesti cocok. Ya, benar-benar marketing. Mungkin bisa kita langsung mulai aja ya untuk sesi tanya jawab ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung aja chat di sini supaya kita bisa bantu jawab.
Kayak, wah rame banget tuh, ada dari Jogja, dari dari Surabaya. Wah suaranya kurang jelas ya, mudah-mudahan nggak kedengeran ya. Oh ini ada pertanyaan menarik sih. Jadi ada yang pernah coba ikutan launchingnya buka iklan, terus dia memulai budget minim 250.000, terus ternyata hanya dapat 5 transaksi, dan katanya ada laporan, sorry cepet banget hilangnya. Oh, bedanya menggunakan langsung Facebook Ads dengan buka iklan. Nama pelapaknya Andri. Mungkin aku coba bantu jawab dulu kali ya sebelum ke Pandu. Jadi seperti yang tadi Pandu jelasin juga gitu kan, untuk beriklan di buka iklan ini juga sangat bergantung sama pengunjung dari lapaknya tersebut ya. Karena memang kita berusaha sebisa mungkin mengeluarkan iklan-iklan ini ke orang-orang yang memang punya intensi untuk beli atau pernah paling tidak melihat dulu lapaknya gitu kan. Mungkin tadi ini ada case di mana dia cerita kalau misalkan budgetnya tidak habis gitu, dan transaksi yang dia dapat dia nggak signifikan lah gitu kenaikannya. Mungkin itu yang tadi Pandu jelasin juga kali ya gitu kan, karena ini sistemnya retargeting, bisa jadi dari awal user yang melihat lapaknya sendiri itu belum terlalu banyak kali yang makanya nggak muncul di Facebook. Bisa gitu, karena dia pernah mencoba juga berikan di Facebook, terus katanya uangnya habis-habis saja. Ya, jadi tadi kan kita udah ngobrolin soal mekanisme kan sistemnya di belakang gitu kan. Jadi memang pada awalnya ketika kita pertama kali mengembangkan produk ini bareng sama Bukalapak, yang kita lakukan pertama itu adalah dari retargeting tadi yang saya sudah jelaskan gitu kan. Jadi kita memang hanya menampilkan iklan itu ke orang-orang yang sudah melihat produknya saja, udah mengunjungi tokonya Pelapak gitu kan. Kenapa sih kita melakukan kayak gitu? Karena kita melihat kan kalau misalkan kita target 93 juta pengguna itu kan mungkin terlalu masif lah, terlalu lebar banget gitu kan. Nah yang kita mau kan padahal kembali lagi ke visi dan misinya Bukalapak, yaitu untuk membantu meningkatkan penjualannya Pelapak gitu. Nah jadi kenapa nggak kita mulai dari kita target orang-orang yang memang sudah punya niat untuk membeli, itu kan spesifik produk yang dipunyai oleh si Pelapak gitu kan. Nah, jadi makanya ketika kita mengembangkan kita mulai dari situ dulu. Tapi implikasinya adalah kan seperti yang tadi Nicole dijelasin, kalau misalkan lagi tidak ada nih yang mampir gitu kan, atau mungkin sedikit lah kan, namanya baru juga buka, lapak mungkin kan baru buka toko gitu kan, atau mungkin kondisi-kondisi lainnya lah gitu yang ada di Bukalapak, ya karena masih kurang gitu istilahnya ya pengunjungnya, jadi iklannya juga ditampilkannya tidak begitu sering gitu kan. Dan tujuannya sih sebenarnya di sini Bukalapak sama Facebook adalah mencegah adanya budget itu atau uang yang terbuang sia-sia gitu kan. Jadi kita mau meningkatkan efisiensi gitu. Nah tapi kita juga melihat bahwa mestinya nih kita bisa membantu Pelapak lebih lagi, dan kita melihat untuk next step-nya, untuk selanjutnya pengembangan produknya ya seperti yang tadi aku udah jelasin gitu ya, bahwa kedepannya itu tidak hanya retargeting saja, tidak hanya bergantung dari orang sudah berkunjung ke Bukalapak, tapi juga orang-orang yang walaupun belum pernah berkunjung, tapi kalau kita tahu dia memang sudah memiliki niat untuk membeli produk tersebut, kita bisa tetap menampilkan iklannya Pelapak ke pengguna Facebook tersebut. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Fitri. Pertanyaannya, berarti di buka iklan nggak perlu setting audiens dan lain-lain? Yes, jawabannya iya betul, karena memang untuk setting audience dan targeting itu sendiri sudah di-handle langsung dari sistem yang kita udah develop bersama Facebook. Jadi audiensnya sendiri memang tidak seperti audiens biasa di Facebook yang bisa kita targetin age, gender gitu, tapi diperkaya lagi dengan data-data yang sudah dimiliki oleh Bukalapak. Makanya Facebook sendiri bisa tahu
oh customer ini memang punya intensi untuk belanja di Bukalapak atau di lapak tersebut. Betul. Mungkin kalau aku boleh tambahin dikit, ini kemudahan yang hanya bisa dilakukan ketika jalan bareng sama buka iklan gitu ya. Sedangkan kalau misalkan untuk istilahnya tuh e-commerce atau toko online lainnya itu settingnya juga susah untuk bisa melakukan ini. Dan kembali lagi kan kita dari Facebook kita juga bisa melihat dari segi apa ya, istilahnya tuh kayak user behavior gitu. Jadi si pengguna Facebook ini itu ketika mereka masuk ke Bukalapak itu mereka sukanya ngelihatnya produk apa gitu. Berdasarkan dari data itu kita bareng-bareng sama Bukalapak bisa istilahnya tuh iklannya yang ditampilkan memang cocok dengan si konsumen yang melihat. Oke, next question. Jadi udah dijawab. Pertanyaan dari Anton Dwi Cahyo, untuk buka iklan daftarnya via Facebook atau Bukalapak? Buka iklan ini salah satu fitur di Bukalapak. Jadi untuk pendaftarannya sendiri juga bisa dilakukan di Bukalapak. Jadi untuk pelapak-pelapak yang pengen coba bisa akses ke bukalapak.com/buka iklan. Jadi di dalam situ nanti udah langsung ada pilihannya untuk bergabung sekarang. Nanti pelapak bisa langsung masuk ke situ. Oke, ini ada pertanyaan dari Ridwan. Mungkin ini lebih cocok untuk Mas Pandu jawab ya. Jadi ketika kita menggunakan buka iklan, produk yang kita iklankan akan masuk ke slot mana? Slot mana? Ya mungkin di Facebook sebelah mananya kali. Oh, oke. Jadi iklannya itu bakalan masuk pertama itu di newsfeed. Jadi yang di tampilan timeline yang sering kita scroll ya. Apa yang tengah gitu kan. Terus kemudian dia juga akan muncul di sebelah kanan. Gitu kan. Jadi itu yang sekarang sih jumlahnya jauh lebih sedikit ya karena kan 2 ya. Karena kita melihat di orang-orang banyak pakai Facebook itu sebenarnya di timeline-nya gitu kan. Dan timeline-nya muncul di desktop maupun di HP gitu. Jadi dua-duanya juga muncul. Dan kemudian selain itu juga muncul langsung di Instagram. Oh, oke, mungkin gitu. Jadi secara otomatis kembali lagi tidak perlu setting, nggak perlu susah, langsung bisa muncul di Instagram. Kan kita tahu ya banyak lapak juga sebenarnya jualan di Instagram gitu kan. Dan sekarang kita selain hanya ke orang-orang yang follow, kita juga bisa mencapai ke orang-orang yang mungkin belum follow, tapi sebenarnya mereka ada kebutuhan untuk produk si lapak dan mereka ada di Instagram kan. Dan kemudian kita juga iklan itu kan masuk ke third party apps. Jadi contohnya yang populer di Indonesia itu ada Kaskus, ada BBM juga, BlackBerry Messenger, kemudian ada juga di Path masuk gitu. Jadi di semuanya itu akan masuk. Oke, jadi Path yang di atas itu juga muncul ya? Jadi pas scroll di timeline juga tuh di bagian Path itu ada. Bisa muncul di mana-mana ya berarti ya? Iya. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Sofyan. Misalkan produk saya berkaitan dengan merchandise musik seperti kaset, CD, dan lain-lainnya, itu Facebook gimana menyasar konsumen yang tepat? Misalnya ke pengguna Facebook yang punya interest ke musik. Salam dari Sofyan di Makassar. Halo Sofyan dari Halo Makassar. Halo Malik. Jadi gini, kan Bukalapak tuh sebenarnya punya berbagai macam produk gitu kan, dan tidak hanya musik saja tapi juga berbagai macam lain kayak tadi yang kita udah sempat bahas sedikit, sepeda dan onderdil mobil dan berbagai macam yang itu kan banyak banget itu, fashion banyak banget. Dan sebenarnya kan gini, kita juga tahu bahwa pengguna di Facebook itu juga punya ketertarikan yang berbeda-beda gitu kan. Nah, jadi mungkin di satu sisi kita mungkin bisa melihat ketika mereka scrolling di Facebook, mereka sukanya itu nge-like-in foto apa sih? Mereka sukanya itu ketika posting tentang apa sih? Karena itu salah satu cara kita untuk bisa mendeteksi mereka itu sebenarnya sukanya apa. Nah, kalau misalkan mereka sukanya Rolling Stones atau mereka sukanya Coldplay dan segala macamnya gitu ya, nah itu kita juga bisa lihat, kita bisa tahu bahwa sebenarnya mereka sepertinya tertariknya tentang musik nih. Itu kan apalagi kalau mereka pengguna Spotify, kalau bisa langsung suka sharing musiknya, playlistnya gitu dan sebagainya, kita malah lebih tahu lagi gitu kan. Dan selain dari itu juga kita kan kerjasama nih sama Bukalapak, jadi kita tahu
ketika ada pengguna yang di Bukalapak itu mereka melihat soal musik, nah itu signal yang paling kuat buat kita gitu, karena berarti dia sudah masuk ke Bukalapak dan memang tertarik untuk belanja cari produk di Bukalapak. Setelah cari-cari dia suka ada beberapa produk ini nih, salah satunya adalah musik misalkan gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa dia sudah melihat musik dan kita bisa yakin bahwa dia memang tertarik soal musik itu, makanya kita bisa istilahnya menjangkau dia lagi ketika dia balik ke Facebook kalau belum beli di Bukalapak gitu kan, atau di lapaknya di Ridwan ya kan itu. Dan salah satunya juga ya kalau misalkan dia belum menjangkau dia belum masuk ke Bukalapak, ya kita juga bisa tahu dari seperti tadi gitu, postingannya kayak apa sih yang dia like itu, yang kayak gimana gitu, yang dia komen itu yang kayak gimana. Nah itu salah satu cara kita bisa Oke. Mungkin masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Hengki. Kalau berikan di Instagram bisa nggak? Itu udah termasuk ya? udah. Jadi dibuka iklan Facebook ini akan muncul di Facebook, Instagram, terus di beberapa partner publisher ya, apps lainnya nih dengan Facebook. Terus bayar dari Enokoi Hijab, bayar buka iklan Facebook Ads bisa pakai saldo buka dompet nggak? Jawabannya iya. Justru untuk saat ini kita baru menyediakan pembayaran dengan menggunakan buka dompet. Jadi sebelum mulai mau coba buka iklan ya ada baiknya top up dulu buka dompetnya buat saldo buka iklannya. Terus ada lagi pertanyaan, biaya per kliknya berapa? Apakah pakai bidding kayak Facebook Ads atau fix? Jadi di buka iklan ini sendiri karena memang kita memudahkan proses untuk para pelapak berikan di Facebook. Jadi pelapak cuma cukup set budgetnya aja. Nanti setelah itu langsung pembayaran menggunakan saldo buka dompetnya. Lalu setelahnya yang tadi Mas Pandu bilangin targeting, terus kayak yang lihat dari user behavior orang-orang itu udah akan dihandle langsung oleh sistem yang Bukalapak yang udah terintegrasi dengan Facebook. Jadi pelapak udah nggak usah khawatir mikirin nanti iklannya akan muncul di mana, terus seperti iklannya nanti yang muncul apa aja, itu udah semua akan dihandle langsung. Jadi kalian cuma perlu set budget aja gitu nanti, dan kalian akan terima report hariannya mingguan setiap hari Senin gitu. Terus oke. Instagram ada kayak banyak yang nanya Instagram nih. Memang itu ngasih kemudahan banget sih, jadi nggak perlu setting sendiri gitu kan, bisa langsung dioptimize sama sistem yang ada di Facebook. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Andri. Mas, buka iklan itu nggak bisa milih produk yang mana yang akan kita iklankan ya, sesuai keinginan pelapak? Jadi semua produk yang dimasukin ke pelapak yang masuk ke Bukalapak itu semua akan kita iklanin. Tapi seperti yang tadi aku udah jelasin, dari sistem Facebook itu karena kita pengen memberikan kemudahan untuk pelapak-pelapak, jadi kita udah pilihin. Jadi gimana cara kita pilihinnya itu kita ngelihat dari istilah itu performance ya. Apakah produk ini memang menghasilkan penjualan buat si pelapak? Kalau misalkan memang iya, kita akan fokusin banyak ke produk tersebut gitu. Dan produk-produk yang istilahnya itu kurang laku lah ya gitu kan, atau mungkin peminatnya masih belum, itu makin lama kita bisa tahu produknya itu apa aja dan kita mulai kurangin penampilannya di Facebook. Karena kembali lagi prinsip dari kita kan kita pengen membantu meningkatkan penjualannya si pelapak gitu kan. Jadi semua produknya akan kita naikkan. Kalau misalkan mungkin dari pelapak juga sudah kenal produknya apa yang mungkin kurang bisa dijual ya, kurang cepat penjualannya, mungkin gimana itu enakan nih kalau misalkan gitu? Mungkin sebenarnya nggak ini ya, kalau banyak tadi aku lagi ingatnya pertanyaan juga jadi agak cuman kalau misalkan kayak banyaknya barang sebenarnya nggak ada masalah ya, karena sebagai pelapak sendiri kan pasti pengennya kan laku ya barang dagangannya kan. Jadi apapun yang terjual itu kan, karena pasti kalau kita udah upload barang di lapak kita kan pasti pengennya itu semua laku kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan gimana cara kontrolnya, mungkin simpelnya kalian bisa, untuk saat ini kita belum bisa dari lapaknya sendiri belum ada aturan untuk produk mana sih yang mau diiklankan, mana yang
tapi mungkin itu bisa masuk ke dalam next development kita di buka iklan sendiri. Mungkin itu bisa jadi salah satu masukan juga sih buat Bukalapak dan Facebook untuk kembaliin ke depannya, untuk lapak bisa milih produk mana yang akan diiklankan. Gitu kali ya. Oke, terus mau sekalian ngingetin juga nih gitu kan, ada quiz di kolom chat webinar. Jadi jangan lupa diisi ya formnya. Oke, terus ada pertanyaan juga nih dari Adelia. Bagaimana cara kerja iklan produk dari Bukalapak di Facebook? Terus ada agak banyak nih pertanyaannya. Bagaimana caranya agar tercapai sasaran targetnya? Dan apakah budgetnya harus besar untuk membeli fitur buka iklan di Facebook? Mungkin yang terakhir dulu ya kita jawab gitu kan. Apakah budgetnya harus besar? Sebenarnya enggak. Kita buka iklan Facebook ini dimulai dari dana paling minim 250.000 aja. Kalian udah bisa beriklan di Facebook. Jadi sebenarnya harusnya dengan tadi ya, kalau misalnya lihat dari ROI ada yang sampai 7 kali lipat, itu maksudnya mungkin nggak terlalu mahal kali ya untuk iklan. Ya. Dari omset-omsetnya pelapak di Bukalapak juga pasti nggak seberapa lah ya. Terus bagaimana caranya agar tercapai sasaran targetnya? Mungkin targetnya ya itu baik lagi ya, karena ini semua kita udah siapin di sistem gitu kan. Jadi misalkan lapak Mbak Adelia ini adalah lapak fashion, jadi otomatis Facebook sendiri akan mengeluarkan iklannya di orang-orang yang punya ketertarikan terhadap fashion ya, dilihat dari sinyal-sinyal yang tadi dilakukan oleh user-user tersebut. Betul. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya. Oke, nah ini juga nih ada beberapa yang udah nanyain nih, Mas, ini juga pasti banyak banget yang pengen tahu. Kadang kan kalau di Facebook itu suka ada iklan-iklan yang tidak di-approve nih sama betul. Facebook. Nah, itu sebenarnya apa sih yang faktor-faktor yang mempengaruhi iklan itu di-approve atau tidak oleh Facebook? Ya, jadi kalau untuk buka iklan itu faktor paling utama adalah sebenarnya dari image-nya, fotonya apa, dan fotonya itu adalah produk. Nah, produknya itu jenisnya apa, gitu karena semuanya mesti balik lagi ke terms and services, terms of services-nya dari Facebook, gitu kan. Jadi produk apa sih yang boleh diiklankan, gitu. Dan selama produk itu oke untuk masuk ke Facebook, kita sih nggak akan ada masalah ya sama iklannya, gitu. Tapi contohnya nih, misalkan produk herbal, gitu kan, nah itu mungkin bisa jadi masalah. Gitu, atau mungkin yang sudah jelas tidak boleh dilakukan, misalkan seperti rokok gitu ya, itu udah pasti tidak bisa di-approve. Oke, berarti selain produk mungkin kayak tadi juga teks kali ya Mas ya, nggak boleh terlalu banyak teks di dalam image-nya. Karena kan kadang aku juga sendiri sering lihat di Bukalapak tuh di image-nya tuh ditaruh kayak hubungi ke sini atau misalnya pelapak apa gitu kan, padahal sebenarnya kan udah ada form deskripsi. Itu kan juga sebenarnya dari Facebook sendiri ada regulasinya ya, untuk teks di dalam image itu maksimal tuh 20% ya. Jadi memang kita menaruh teks di dalam image itu sangat tidak dianjurkan sih untuk di Facebook dan di Bukalapak itu sendiri sih. Oke. Terus ada pertanyaan menarik juga nih Mas, mengenai tadi disapprove ads ya. Kalau menggunakan buka iklan Facebook harus ada perizinan Depkes nggak untuk produk makanan? Kalau produk makanan yang biasa sih enggak ya, kecuali kalau misalkan mungkin vitamin gitu ya, dan vitamin itu bukan yang normal gitu ya, mungkin mesti dipastikan kembali gitu. Tapi kalau makanan biasa sih enggak sih. Dari Bukalapak kan juga banyak kan yang masuk ke sana gitu. Jadi enggak, itu salah satu produk yang mungkin penjualannya juga oke ya. Ya, jadi nggak sampai dilihat Depkesnya dulu kan sama Facebook nggak? Enggak. Oke. Oke, ini ada banyak banget yang nanyain perbedaannya buka iklan dan Facebook Ads.
Sebenarnya nggak beda, justru di sini Bukaikan itu adalah wadah suatu fitur yang ada di Bukalapak atau solusi untuk memudahkan pelapak beriklan di Facebook gitu kan. Jadi pada akhirnya yang muncul di Facebook ada Facebook Ads juga gitu kan melalui Bukalapak gitu kan. Jadi tadi dari obrolan kita juga kita sebenarnya pengen menguatkan apa yang Bukalapak sekarang kita punyai gitu kan dari data-data customer kita. Betul. Dan apa yang audiensnya Facebook punya yang mungkin secara user sekarang Facebook itu udah 93 juta ya. Betul. Kalau misalkan dilihat landscape-nya berarti udah sampai hampir 90% pengguna internet Indonesia itu menggunakan Facebook gitu. Kan. Jadi potensinya sangat besar ada di Facebook dan Bukalapak melihat kebutuhan dari seller-seller kita untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi dengan itu makanya kita bekerja sama dengan Facebook, berpartner dengan Facebook untuk membuat suatu fitur di mana memudahkan pelapak untuk beriklan di Facebook gitu. Jadi sebenarnya sama lah gitu. Cuman lebih kenapa harus di Bukalapak karena nggak harus gitu kan. Cuman memang kita menunjukkan karena ada banyak banget benefit yang kalian bisa dapetin kalau misalkan berikan Facebook lewat buka iklan. Itu pertama adalah dari data-data yang udah lebih kuat lagi ya, karena diperkuat dengan data yang Bukalapak punya dan Bukalapak sendiri sudah memasarkan Bukalapak dari tahun 2010 ya di Facebook gitu. Jadi banyak learning yang kita dapat yang bisa kita bisa pergunakan untuk pelapak kita berikan di Facebook. Terus kedua juga itu ya tadi retargeting itu budgetnya minim banget gitu kan, dan simpelnya kalian udah nggak usah harus pakai kartu kredit lagi kan ya, nggak usah pakai kartu kredit, kalian bisa pakai saldo buka dompet kalian sudah bisa berikan di Facebook gitu, dan kalian gak usah sibuk ngeliatin mantengin gitu kan, ini udah kebuang berapa ya uangnya, udah dapet berapa, itu udah semua udah di manage langsung oleh sistem Bukalapak dan juga tim Bukalapak dan Facebook sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih gitu. Jadi kita di sini menawarkan solusi untuk pelapak untuk bisa berikan di Facebook Ads itu sendiri. Ini ada pertanyaan dari Lancar Rezeki, Mas. Kalau iklan itu sebaiknya fokus ke satu produk atau langsung kita beberkan puluhan produknya ya? Sebaiknya sih sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari berbagai macam jenis iklan yang ada di Facebook ya, yang terbaik itu sebenarnya yang punya pilihan. Nah, dari konsumen juga mereka juga pengen punya pilihan ya. Gitu kan, dan kita kembali lagi sistemnya kita bisa mengoptimize, menonjolkan lah iklan-iklan atau produk-produk yang memang lebih perform, yang memang lebih mendatangkan penghasilan buat pelapak gitu. Jadi iklan yang terbaik ya, produk yang terbaik memang makin lama akan makin disorot sama Facebook dan makin sering muncul di Facebook karena kita tahu memang itu yang terbaik untuk konsumen di Facebook gitu. Jadi idealnya tetap masih ada pilihan. Kalau hanya cuma satu aja ya masa itu doang gitu, kadang kembali lagi kan pengguna di Facebook kan 93 juta, masing-masing dari mereka juga punya ketertarikan beda-beda juga gitu ya, kebutuhan beda-beda juga. Kalau misalkan cuma satu doang kan berarti kita cuma akan menjangkau sedikit aja gitu kan dari total pengguna Facebook itu, padahal sebenarnya si pelapak mungkin punya ada puluhan produk lainnya gitu yang bisa sebenarnya menyasar orang yang berbeda-beda gitu kan. Kembali lagi prinsipnya kita kerjasama dengan Bukalapak dari Facebook itu adalah untuk meningkatkan penjualan dari para pelapak. Jadi sebaiknya memang ada banyak pilihan. Oke, ini ada pertanyaan dari Mike, 250.000 itu berapa orang yang akan klik kira-kira? Kalau banyak yang klik, apakah 250.000 akan langsung habis hari itu juga? Sebenarnya jawabannya kalau klik mungkin bergantung kali ya, seberapa banyak orang yang melihat, terus dan yang tadi kan kayak kita kan sekarang ditargeting gitu kan, jadi tergantung dari berapa audiens yang pertama ngeliat kapaknya, terus akhirnya dia akan dimunculkan iklannya di Facebook ya. Jadi itu jawabannya bisa beragam sih untuk beda-beda pelapak. Jadi ada 250.000 klik itu mungkin nggak ada angka pastinya ya, karena itu fluktuatif harganya gitu. Jadi di sini kayak relatif untuk dapatnya. Terus kalau misalkan habis dalam hari itu juga balik lagi kita durasinya biasanya tuh kita coba bagi budgetnya sampai at least 2 minggu. Baru setelah itu
Kalau memang kita lihat performance-nya udah bagus 250.000 nih habis 2 minggu, maka ya sudah sampai situ aja gitu. Atau ya sudah tergantung budgetnya habis atau enggak ya. Terus kalau memang belum akan kita coba extend lagi. Itu biasanya setiap Senin kalian akan terima reportnya, jadi kalian bisa tahu udah habis berapa sih sebenarnya saldo buka iklan kalian. Aku juga pengen nambahin sedikit sih. Salah satu yang kita lihat dari research-nya kita itu adalah orang-orang tuh sebenarnya tidak harus untuk ngeklik dulu sebelum mereka beli gitu kan. Jadi kita udah melihat bahwa banyak transaksi yang terjadi di pelapak-pelapak ini itu mereka tuh nggak perlu ngeklik dulu gitu, tapi mereka melihat iklan di Facebook atau di Instagram atau di third party apps lainnya. Dan iklannya Bukalapak memang berhasil untuk istilahnya itu menginfluence mereka, mempengaruhi mereka untuk kemudian membeli. Tapi sebenarnya mereka nggak perlu klik, gitu kan. Jadi mungkin yang terjadi adalah mereka setelah melihat, mereka pergi ke Bukalapak, buka apps-nya langsung atau ke desktop, ke laptop, dan kemudian cari produk tersebut. Itu sangat mungkin terjadi, apalagi sekarang kan e-commerce ada banyak lah ya gitu, dan yang terjadi mungkin adalah mereka membandingkan harga atau membandingkan fitur, ya kan, dan ternyata mereka melihat Bukalapak yang terbaik, baru kemudian besoknya mereka baru balik langsung tanpa harus ngeklik iklan lagi. Gitu. Tapi iklan yang Bukalapak dari buka iklan berhasil mempengaruhi mereka untuk kemudian mereka beli produk tersebut di Bukalapak. Jadi nggak cuma sekedar klik lah. Betul, ya, jadi tetap yang lihat goalnya adalah pembelian gitu. Nah, itu sistem dari Facebook itu optimize supaya iklannya kita itu muncul ke orang-orang yang punya tendensi lebih lah, keinginan lebih untuk membeli produknya, bukan untuk mengklik gitu kan. Karena orang yang mengklik itu bisa jadi berbeda sekali dengan orang yang mau membeli. Gitu. Dan yang paling penting untuk Bukalapak kan pembelian, bukan klik ya. Jadi ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Leni. Saya pernah menggunakan iklan di Facebook foto. Tidak boleh berisi tulisan, baru akan diterima. Tidak boleh berisi tulisan, baru akan diterima. Nah, kalau saya ikut buka iklan, apakah nanti akan diterima foto saya di Bukalapak yang rata-rata isinya tulisan? Coba tadi. Ya, jadi sebenarnya di Facebook itu ini ada sejarahnya sih. Jadi sejarahnya itu adalah dulu tuh kita nggak boleh tulisan itu lebih dari 20%. Gitu. Misalkan gambarnya segini dan tulisannya itu gede banget gitu kan, makan banyak tempat di sana nggak boleh. Kenapa? Karena kita punya risetnya sendiri bahwa iklan kalau misalkan terlalu banyak tulisan nggak bagus buat pengguna Facebook itu kan. Dan kita melihat memang yang visualnya bagus, foto produknya bagus, itu memang yang hasilnya biasanya paling bagus gitu kan. Makanya kita mau memberikan istilahnya kayak pengetahuan lah juga kepada para pelapak dan para pengiklan lainnya bahwa yang terbaik itu memang fokusin ke visual yang bagus. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Jadi ada istilahnya tuh kalau misalkan udah lebih dari 20 itu udah pasti jadi approve gitu kan. Nah, sekarang kita melihat bahwa kayaknya ada cara yang lebih baik deh untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya tidak akan kita disapprove sih, iklannya kan tetap naik. Tapi yang terjadi itu adalah jangkauannya itu akan berkurang. Jadi mestinya kalau misalkan contohnya tidak pakai teks sama sekali di foto, itu mungkin dia akan menjangkau misalkan 100.000 orang. Tapi gara-gara teksnya terlalu besar, lebih dari 20%, yang terjadi adalah jangkauannya itu berkurang. Mungkin hanya bisa menjangkau 30.000 orang. Nah, itu kan sayang. Itu kan sayang. Padahal kan 70.000 orang yang tidak terjangkau gara-gara teksnya itu lebih dari 20%, itu kan mungkin punya potensi membeli juga sebenarnya di sana gitu. Jadi kita sekarang tidak langsung di disapprove iklannya, tapi kita memang kurangi jangkauannya. Jadi masih bisa jalan, tapi dengan jangkauan yang lebih kecil daripada iklan-iklan yang punya visual gak ada teksnya gitu. Betul. Ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin dari Fajar. Apakah jumlah likes di Facebook page ada pengaruhnya untuk menjangkau para pemirsa mungkin maksudnya audiensnya ya? Iya, jawabannya tidak ada bedanya. Gitu. Jadi
Tapi tentunya kalau misalkan lebih banyak fansnya itu kan ada lebih besar kemungkinan kalau temannya si calon pembeli itu juga sudah like page-nya, dan kemudian bisa jadi nanti itu di tampilan iklannya bakal dimunculin bahwa temannya saya itu sudah sudah suka sama si page-nya Pelapak ini, itu kan. Dan itu berdasarkan riset kita itu memperkuat tendensi orang untuk membeli karena dilihat sebagai temennya saya gitu kan, itu udah like page-nya. Jadi contohnya nih, kalau misalkan apa nih produk yang oke banget nih di Bukalapak, batu akik. Oke, batu akik misalkan gitu kan. Oke, Niva jualan batu akik nih, misalkan ceritanya gitu kan, baru tahu nih. Tapi misalkan kayak gitu, terus kemudian kan aku udah temenan nih sama Niva, dan aku kebetulan lagi cari batu akik gitu. Tapi aku nggak tahu belinya di mana ya enakan. Nah, kemudian gara-gara Niva sudah like, udah jualan batu akik, dan kemudian misalkan aku punya temen yang sudah like page Niva, dan kemudian pas aku ngeliat iklannya Niva, aku bakal ngeliat misalkan temennya namanya Adi, temanku namanya Adi, dan aku udah ngeliat Adi likes page-nya Niva, gitu kan. Dan kemudian iklan Niva itu jualan batu akik, aku akan jauh lebih mudah untuk percaya untuk beli dari lapaknya Niva itu ketimbang dari yang jual batu akik di tempat lainnya. Ya, mungkin balik lagi sama tadi ya, sinyal-sinyal sosial yang dilakukan dari user-user Facebook sendiri kali ya, gitu kan. Jadi kayak itu tadi Mas Pandu like si batu akik, aku jual batu akik gitu kan. Jadi Facebook tahu ini ya user ini punya tendensi untuk beli batu akik gitu. Jadi Facebook juga tahu saat dia mengeluarkan iklan Niva bisa dilihat ke Pandu. Betul. Oke, kayaknya udah cukup banyak ya pertanyaan yang kita jawab ya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk pelapak-pelapak ke depannya untuk mencoba fitur buka iklan. Terus yang pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab akan bisa dikirim lewat Telegram channel dan kita akan coba jawab. Terus saksikan webinar selanjutnya besok. Besok udah ada webinar lagi, dan jangan lupa gabung di komunitas. Oke, sekian dari saya dan Mas Pandu. Semoga sisa malam kalian menyenangkan, dan sampai ketemu di webinar berikutnya. Terima kasih.